Didukung oleh debat Pilgub Sumatera Utara dan Pilgub Jawa Tengah akan berlangsung malam nanti. Apa saja tema debat yang disiapkan oleh KPU untuk para calon? Adik ipar Raffi Ahmad, JJ Govinda, dicecar sesama artis dalam debat Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Selamat sore pemirsa, selain kabar utama tadi, beragam kabar lainnya seputar kampanye pilkada dan perkembangan politik dalam negeri akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pemilu kada sore hari ini pemirsa. Debat perdana calon bupati dan wakil bupati Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan pada Selasa malam sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara pendukung paslon sebelum acara debat dimulai. Kericuhan sempat terjadi sebelum dimulainya acara debat perdana calon bupati dan wakil bupati Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan pada Selasa malam. Sejumlah pendukung paslon terlibat adu mulut dan saling dorong di halaman parkir hotel tempat berlangsungnya acara debat. Untuk meredam agar kericuhan tidak meluas, polisi sempat menembakkan senjata api ke udara. Tadi itu sempat terjadi salah pahaman, mungkin saling panas-panasan, namun alhamdulillah bisa diredam berkat kesigapan daripada seluruh aparat yang melaksanakan pengamanan di kegiatan ini, termasuk juga dibantu oleh para tim SES, LO, masing-masing paslon juga bantu meredamnya. Itu antar pendukung ya Bang? Kemungkinan ya, kami masih belum bisa memastikan apakah ini ada pendukung atau mungkin ada provokator di situ, saya belum bisa sampaikan karena tentunya ini kan masih diselidiki juga. Meski sempat terjadi insiden, acara debat berlangsung lancar. Untuk mengantisipasi agar kericuhan tidak terulang, KPU Muratara akan melakukan evaluasi di segala lini. Alhamdulillah perjalanan debat hari ini di KPU Kabupaten Musirawas Utara, debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, sukses. Insiden di luar itu terjadi sebelum acara dimulai. Mungkin ya karena berdesak-desakan mau masuk sehingga mungkin yang namanya tim pasangan calon ya mungkin tensi mereka berbeda dengan mengusung pasangan calon masing-masing. Kami akan melakukan evaluasi dari segala ini untuk debat yang selanjutnya. Pilkada Muratara diikuti 3 pasangan calon. Paslon nomor urut 1 Sarip Hidayat Gusti Rohmani, Paslon petahana nomor urut 2 Devi Suhartoni Junius Wahyudi, dan Paslon nomor urut 3 Firsa Lakoni Efriansyah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, debat Pilkada Bandung Barat yang diikuti sejumlah artis ibu kota berlangsung seru. Adik ipar Raffi Ahmad Richie Ismail atau JJ Govinda menjadi sasaran dari 4 paslon lainnya saat debat perdana Pilkada Bandung Barat. JJ dicecar dengan pertanyaan soal meritokrasi di Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah artis ibu kota seperti Gilang Dirga, Richie Ismail atau JJ Govinda, serta Hengky Kurniawan tampil dalam debat perdana Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat saling bergantian memaparkan visi dan juga misi, serta program kerja mereka. Adu argumen pun tak terhindarkan saat memasuki sesi tanya jawab. Sesi ini dimanfaatkan oleh calon wakil bupati nomor urut 1 Gilang Dirga untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2 JJ Govinda. Gilang bertanya soal isu meritokrasi di Kabupaten Bandung Barat kepada ipar dari Raffi Ahmad itu. Saya ingin bertanya khususnya kepada saudara JJ dari paslon nomor urut 2. Bicara mengenai sumber daya manusia, tentunya ini menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas. Karena salah satu kualitas dari pemimpin menjadi faktor utamanya. Yang ingin saya tanyakan adalah
bagaimana Anda menghadapi isu meritokrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. JJ pun menjawab pertanyaan tersebut dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat. Kami memiliki pandangan bahwa sumber daya manusia di Bandung Barat ini sumber daya yang bisa unggul dan juga berdaya saing. Namun faktanya IPM di Bandung Barat ini masih di bawah rata-rata nasional dan di bawah rata-rata Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor yang mendukung untuk peningkatan IPM ini justru pembangunannya mundur bukan maju. Sektor tersebut adalah contohnya di pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pemberantasan kemiskinan. Menanggapi jawaban dari JJ, paslon nomor urut 3 Hengki Kurniawan Ade Sudrajat berkatakan jika jawaban JJ tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Saya tambahkan barangkali jawabannya adalah kalau soal meritokrasi itu adalah bagaimana jenjang suatu jabatan ditempati oleh orang yang tepat dengan umur yang tepat dan lamanya kerja yang tepat dan juga tentu adalah prestasinya yang gemilang. Itu adalah meritokrasi yang harus kita lakukan dan saya sangat setuju bahwa meritokrasi di KPP ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Meski menjadi sasaran dari paslon lain, paslon JJ Asep mencoba untuk tidak terpancing. Mereka menganggap hal itu sebagai pembelajaran untuk debat kedua. Selain diikuti oleh 3 artis ibu kota, sejumlah artis ibu kota juga terlihat hadir memberikan dukungan saat debat Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Rencananya debat kedua Pilkada Bandung Barat akan berlangsung pada Selasa depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang debat perdana Pilkada Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah lakukan berbagai persiapan, mulai dari venue penyelenggaraan hingga menentukan panelis dan tema subtema debat untuk para pasangan calon. Tema debat yang ditentukan KPU Jateng adalah tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ada 4 subtema diantaranya kepemimpinan, tata hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten, kota, reformasi birokrasi, dan good governance. Pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik serta penegakan peraturan daerah. KPU juga telah menentukan panelis yang bertugas merumuskan pertanyaan dalam debat. Total ada 6 panelis dengan latar belakang akademisi dan berasal dari perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui persiapan terkini menjelang debat Pilgub Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Arga Dumadi. Halo, selamat sore Arga Dumadi. Bagaimana persiapan jelang debat publik pertama di Jawa Tengah malam nanti? Ya, selamat sore pemirsa. Saat ini sudah terdengar mungkin juga bahwa saat ini sedang dilakukan rehearsal dan kiranya bagaimana dengan seberapa siapkah gelaran perdana ini akan dilangsungkan. Saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu komisioner KPU. Sudah bersama kami Ibu Akmalia. Selamat sore Bu, bisa disampaikan kepada kami ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan untuk nanti malam? Ya, oke, selamat sore juga. Jadi ini sekarang kita sudah 99% ya untuk pelaksanaan debat terbuka pertama untuk pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah. Sekarang sedang dilaksanakan geladi bersih begitu Mas. Ya, baik. Dan untuk malam ini nanti sistemnya seperti apa, Bu? Apakah ini nanti kedua paslon akan bertanya, menjawab atau bagaimana, Bu? Ya, jadi debat nanti ada 6 segmen tetap ya. Segmen yang pertama itu nanti pemaparan visi misi oleh pasangan calon. Kemudian segmen yang kedua itu pendalaman visi misi, ada pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis, ditanyakan oleh moderator kepada calon gubernur. Kemudian segmen ketiga ini ditanyakan kepada calon wakil gubernur. Nah, kemudian segmen keempat dan kelima itu adalah saling bertanya. Untuk segmen keempat nanti saling bertanya antar calon gubernur, kemudian saling bertanya antar calon wakil gubernur di segmen kelima begitu.
Ini nanti pertanyaan akan berkisar tentang apa, Bu? Ya, jadi tema debat kali ini yaitu tentang tata kelola pemerintahan ya, kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Gitu. Kemudian ini panelis dari pihak mana saja ini, Bu? Ya, jadi panelis itu dari pihak akademisi dari universitas yang ada di Jawa Tengah. Ada dari Undip, kemudian ada dari Unsud, kemudian ada dari UIN dan dari UNES juga. Dan yang akan datang pada hari ini siapa saja, Bu? Yang kita undang itu tentunya dari pihak Forkompimda ya, kemudian dari pihak media, kemudian dari organisasi masyarakat, organisasi agama, kemudian tentunya dari pasangan calon dan para pendukung pasangan calon, kemudian partai politik kita undang, dan tentu tidak lupa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Apakah ada pembatasan ini, Bu, untuk jumlah pendukungnya, Bu? Ya, jadi memang pendukung yang bisa masuk kita batasi, setiap pasangan calon itu maksimal 75 pendukung ya yang bisa masuk. Karena kita harus menjaga kondusivitas untuk Jawa Tengah juga, begitu Mas. Baik, Ibu sebagai Komisioner KPU mungkin ini ada harapan yang diinginkan begitu, Bu, dari debat perdana ini, seperti apa, Bu? Ya, jadi debat ini kan salah satu metode kampanye ya, bahwa kampanye itu dilaksanakan sebagai pendidikan politik kepada masyarakat. Maka debat ini kemudian menjadi salah satu ajang pendidikan politik, yaitu adanya adu gagasan dari pasangan calon untuk masyarakat. Maka ini kemudian akan menjadi bekal masyarakat untuk memilih nanti di 27 November 2024, gitu sih Mas. Baik, terima kasih banyak, Bu Akmalia. Ya, dan pemirsa, itu tadi adalah bincang-bincang singkat kita dengan salah satu Komisioner KPU Jawa Tengah, dan seperti disampaikan sebelumnya bahwa malam ini rencananya akan dikelar debat perdana Pilkada Jawa Tengah 2024. Ini akan dikelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Marina Convention Center tempat saya mengabarkan saat ini, di mana untuk tema besarnya ini adalah berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporannya. Kita akan nantikan bagaimana nanti debat publik pertama di Jawa Tengah. Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara akan menggelar debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu kada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara akan menggelar debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara malam nanti. Berbagai persiapan terus dilakukan KPU Sumatera Utara untuk menyiapkan lokasi debat di Ballroom Hotel Mercure, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah persiapan seperti venue, videotron, dan kursi tamu undangan telah disediakan oleh KPU. Dalam debat nanti malam, pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya akan beradu argumen dengan paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala tentang tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. KPU Sumatera Utara akan melaksanakan 3 kali debat Pilgub Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini jelang debat Pilgub Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Nofri Afandi. Halo, selamat sore Nofri. Bagaimana sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU jelang debat Pilgub Sumatera Utara nanti malam? Ya, Prita dan juga pemirsa, memang pada hari ini debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 akan digelar nanti sekitar pukul 8 malam, tepatnya di Ballroom Hotel Grand Mercure Medan. Hingga saat ini memang kami memantau di belakang saya saat ini panitia dan juga pihak penyelenggara masih terus mempersiapkan mulai dari videotron, kemudian kursi-kursi dan membersihkan venue yang akan dijadikan tempat debat pertama untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Nantinya pasangan nomor urut 01 Bobi Nasution yang merupakan mantan wali kota Medan periode sebelumnya yang berpasangan dengan Surya ini akan berhadapan dengan pasangan nomor urut 02 yang merupakan mantan gubernur Sumatera Utara periode sebelumnya Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Tentunya ini akan cukup menarik dan saya akan langsung berbincang dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Bapak Agus Arifin untuk menanyakan lebih lengkap seperti apa nantinya metode jalannya debat publik pertama dalam Pilkada Sumatera Utara ini dan persiapan apa saja yang sudah dilakukan hingga sore ini. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Ya, Pak Agus, sebelumnya saya bertanya persiapan ini sudah dilakukan Pak. Kira-kira nanti metode jalannya debat seperti apa Pak yang akan dikelar? Untuk debat sesuai dengan juknisnya itu ada 6 segmen ya. Segmen pertama itu penyampaian visi, misi dan program kerja
dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kemudian segmen kedua dan ketiga itu pendalaman visi dan misi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para panelis. Kemudian berikutnya nanti di segmen ke-4 dan 5 itu juga terkait dengan pendalaman visi dan misi program kerja pasangan calon dalam bentuk bertanya langsung, baik oleh calon gubernur dan juga oleh calon wakil gubernur. Nanti akan ditutup dengan segmen ke-6 berupa closing statement dari masing-masing pasangan calon. Apakah ini nanti akan melakukan debat khusus calon gubernur saja atau memang ada sesi khusus untuk masing dua pasangan ini, Pak? Ya, kita terkait dengan desainnya dan untuk konsepnya tetap mengacu kepada konsep pasangan calon. Jadi walaupun misalnya yang bertanya itu adalah yang pertama bertanya walaupun itu calon gubernur dan dijawab oleh calon gubernur yang lainnya, tapi wakilnya juga boleh menambah jawaban sejauh durasinya, waktunya masih tersedia. Jadi termasuk juga nanti untuk segmen yang ketiga ya, misalnya memang yang bertanya itu nanti wakil dengan wakil, tapi nanti calon gubernurnya juga boleh menambahkan sejauh memang masih ada waktu yang tersedia. Berarti memang ada sesi dan segmen khusus bagi masing-masing pasangan calon ya. Oke. Baik Pak, nah ini sejauh ini sudah sampai mana Pak persiapan yang dilakukan nanti akan digelar pada pukul 8 malam nanti? Ya, kalau terkait dengan persiapan sampai jam ini ya sudah hampir lebih 95%. Jadi semuanya sudah kita lakukan dari awal, termasuk juga beberapa rapat koordinasi kan dengan masing-masing LO pasangan calon, dengan Bawaslu, dengan pihak aparat keamanan, termasuk juga dengan media dan juga IO ya sebagai pelaksana dari kegiatan ini, termasuk juga dengan pihak KPU. Nah nanti ini untuk tim panelisnya Pak, ini kan akan disiapkan persiapan pertanyaan begitu ya untuk kedua pasangan calon. Kira-kira dari mana saja Pak tim panelis nantinya? Ya untuk panelisnya ya itu kita pertama ada namanya tim perumus materi debat yang mengacu kepada visi misi yang ada di RPJMD. Kemudian dari situ kemudian setelah dibuat temanya dan subtemanya, lalu ditetapkanlah panelisnya. Kemudian panelis membuat pertanyaan dari tema dan subtema yang telah disusun oleh tim perumus. Nah, untuk panelisnya itu terdiri dari 3 unsur. Pertama mewakili unsur dari akademisi, kedua mewakili unsur dari kalangan profesional, dan yang ketiga mewakili unsur dari tokoh masyarakat. Iya. Ada 3 unsur cukup lengkap ya Pak ya. Baik Pak, nantinya debat kedua dan ketiga direncanakan akan digelar tanggal berapa Pak? Ya, baik, untuk debat berikutnya hari ini ada debat publik yang pertama, debat publik yang kedua itu 6 November 2024 dan debat yang ketiga itu tanggal 13 November 2024. Baik. Ya. Terima kasih Pak Agus atas informasinya. Semoga nanti debat pertama ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan diharapkan. Mohon dukungannya. Siap Pak Agus. Ya itu tadi pemirsa seperti apa keterangan dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Bapak Agus Arifin menyatakan hingga saat ini sudah 95% persiapan debat publik pertama akan digelar nanti malam. Di mana diketahui nanti yang akan berhadapan adalah pasangan nomor urut 01 Bobi Nasution dan Surya yang diusung oleh 10 partai politik, di antaranya Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3 dan PSI. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan juga Sembasir Sagala akan didukung ataupun diusung oleh 6 partai politik yaitu PDIP, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat dan Partai Gelora. Demikian Prita Zega. Baik, terima kasih Nofri atas informasi. Kita akan nunggu nantinya bagaimana keseruan debat publik pertama Pilgub Sumatera Utara. Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lainnya pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat dukungan dari ratusan relawan Ridwan Kamil, RK Mania. Ratusan relawan RK Mania akan memenangkan Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan di Pilkada Jakarta dalam 1 putaran.
Mengenakan kaos coklat dan jaket berwarna krem, kehadiran calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Gedung Remaja Pulau Gadung Rawamangun disambut antusias oleh para pendukungnya. Kehadiran Ridwan Kamil langsung disambut dengan budaya Betawi yaitu palang pintu. Di sini Ridwan Kamil mendapat dukungan dari ratusan relawan yang mengatasnamakan RK Mania. RK Mania optimistis pasangan Ridwan Kamil dan Suswono bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Saya berterima kasih, ini relawan-relawan dulunya Pak Prabowo 08 Mania gitu ya. Karena sudah tuntas mengantarkan Pak Prabowo sebagai presiden, sudah mulai bekerja, tapi masih ada tersisa namanya Pilkada, dan arahannya dari Pak Prabowo adalah mendukung pasangan Ridho, maka berhimpun dalam nama baru namanya RK Mania sesuai ininya. Dan kita mendapati bahwa dukungannya luar biasa, tidak hanya parpol. Tadi sebelum ini saya kan kumpul ya dengan ketua-ketua parpol di kecamatan, sekarang dengan relawan yang memang sangat luar biasa. Di depan para relawan, RK memaparkan sejumlah program unggulan bagi warga Jakarta, seperti penyediaan lapangan kerja serta Car Free Night atau pasar malam yang melibatkan anak muda dengan tujuan untuk meredam aksi tawuran di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun belusukan ke permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Barat 4, Cilincing, Jakarta Utara. Selain menyampaikan program-programnya kepada warga, Dharma Kun juga berjanji memperjuangkan nasib rakyat Jakarta jika terpilih. Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, melakukan kampanye dengan belusukan ke permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Barat 4, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam belusukannya, Dharma menyempatkan bersalaman ke warga satu persatu yang menunggu kedatangannya. Di hadapan warga, Dharma Pongrekun menyampaikan sejumlah program. Salah satunya program Getok Tular Adab yang berfokus memberikan pekerjaan pada warga Jakarta. Dan saya sudah menyiapkan satu program untuk menyelesaikan semua masalah, yaitu program Getok Tular Adab yang akan memberikan passive income residual kepada rakyat Jakarta sampai cucu dan cicit. Ini berbeda, ini akan mengatasi aplikasi online shop, aplikasi TikToker, aplikasi temu yang diciptakan oleh Cina. Ini adalah aplikasi yang akan menerapkan adab, di mana rakyat Jakarta bisa bangkit dengan bekerja sama atau gotong royong, kompak sesama rakyat Jakarta, dan juga dengan produsen yang sedang ingin bangkit dan dia perlu media promosi. Makanya cost promotion itulah untuk rakyat. Selain itu, Dharma juga akan membuka pelayanan respon 24 jam jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berencana menambah waktu dan memperluas lokasi Car Free Day di Jakarta. Menurutnya, Car Free Day bisa menggerakkan ekonomi warga Jakarta. Di tengah kesibukannya berkampanye, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menyempatkan diri mengikuti senam pagi bersama ibu-ibu di salah satu mal di Jakarta Selatan. Kegiatan senam ini juga diikuti oleh istri Rano Karno dan istri dari Pramono Anung. Usai senam, Rano menyempatkan diri berorasi dan menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Ia juga mengajak ibu-ibu yang hadir untuk memilih dirinya dan Pramono Anung pada pilkada serentak mendatang. Dalam kesempatan itu, sejumlah program kerja serta janji politik juga disampaikan Rano. Salah satunya menambah waktu pelaksanaan Car Free Day serta memperluas lokasi Car Free Day. 24 hari lagi. Kita lihat konsep Car Free Day sebetulnya kurang. Car Free Day itu sangat efektif. Satu, menurunkan emisi, karbon turun. Kemudian kesehatan meningkat. Dan yang luar biasa apa? Ekonomi masyarakat sekitar bergerak. Ya kita lihat Car Free Day kan banyak warung, banyak UMKM, itu bergeraknya luar biasa. Saya punya pemikiran,
Mungkin kalau Car Free Day kita bikin seminggu 2 kali, tapi mungkin tidak di Tamrin. Kita bisa cari di tempat lain gitu kan. Untuk apa? Selain soal kesehatan, Rano juga menyoroti masalah pengangguran. Ia berjanji akan menambah pelaksanaan job fair di Jakarta selama 3 bulan sekali yang berlokasi di kecamatan sehingga mudah dijangkau oleh warga. Dari Jakarta, Adi Mulya, Yodia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu, kabar pemilu kada akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi menemui ribuan relawannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Relawan Deddy Mulyadi itu bertekad meraih 80% suara untuk paslon Deddy Mulyadi Erwan di wilayah Kabupaten Bogor. Sebanyak 3.000 relawan dan kader Partai Golkar mendapat pembekalan oleh calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi di Aula Bagasraya, Kelurahan Pambuaran, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan dilakukan untuk persiapan menghadapi Pilgub Jawa Barat dan juga pemilihan Bupati Bogor. Deddy Mulyadi menyampaikan agar para relawan makin meningkatkan usahanya menjelang Pilkada serentak untuk mengkampanyekan paslon Deddy Mulyadi Erwan di Pilgub Jawa Barat dan paslon Rudi Susmanto Ade Ruhandi di Pilbub Kabupaten Bogor. Para relawan diberi target untuk meraih 80% suara di wilayah Kabupaten Bogor bagi kedua paslon tersebut. Alhamdulillah untuk pasangan Pak Rudi Susmanto dan Pak Yaro Ade, survei yang terbaru sudah 79,3%. Nah, ini alhamdulillah. Dan untuk gubernurnya 72% untuk gubernur Pak Deddy Mulyadi dan Kang Erwan. Ini adalah modal dasar untuk lebih semangat, bekerja keras, menjaga suara yang sudah militan. Selain mengejar target perolehan suara, ribuan relawan juga diminta untuk ikut mendorong warga berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung akan menggelar debat calon wali kota dan wakil wali kota Bandung malam nanti. Sejumlah tema telah disiapkan untuk dibahas dalam debat nanti. Debat Pilwalkot Kota Bandung akan dilaksanakan di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Rabu malam nanti. Sejumlah persiapan mulai kursi penonton untuk masing-masing pendukung dan panggung untuk paslon sudah terpasang. Menurut KPU dalam debat perdana nanti ada sejumlah isu yang bakal dibahas, yaitu tata kelola pemerintahan dan inovasi kebijakan, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, serta infrastruktur dan tata ruang. Debat Pilwalkot Bandung diikuti 4 pasangan calon, yaitu calon nomor urut 1, Dandan Riza Arif Wijaya, nomor urut 2, Haru Suwandaru Dani Wiranata, nomor urut 3, Muhammad Farhan Erwin, dan nomor urut 4, Arfi Yena. Dan untuk mengetahui persiapan terkini menjelang debat calon wali kota dan wakil wali kota Bandung, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Cepi Kurnia. Halo, selamat sore Cepi. Bagaimana persiapan jelang debat nanti malam? Silakan. Iya, berita juga dan pemirsa TV One. Saya hari ini sedang berada di ruang debat yang nantinya pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. KPU Kota Bandung akan menggelar debat publik perdana di Sudirman Grand Ballroom yang merupakan di pusat ibu kota Bandung sendiri, di mana memang sejauh ini persiapan debat sendiri sudah hampir rampung. Tadi pihak KPU sendiri sudah mempersiapkan sejumlah halnya, termasuk tadi panggung dan kursi yang nantinya seperti di belakang saya ini berita 4 kursi pasangan calon sudah terpasang dan sejumlah ratusan 600 kursi untuk pendukung masing-masing pasangan calon sudah disediakan oleh KPU dan termasuk layar monitor yang di depan nantinya akan juga dipasang oleh pihak
KPU bagi para pendukung pasangan calon yang tidak masuk sendiri. Memang untuk pendukung pasangan calon yang akan masuk pada debat nanti malam sekitar 63 untuk masing-masing pasangan calon sendiri. Memang untuk KPU sendiri pada debat publik perdana ini telah menyiapkan tema sendiri, yaitu tata kelola pemerintahan dan inovasi kebijakan, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, serta infrastruktur dan tata ruang. Sementara untuk subtema sendiri yaitu mulai dari kemacetan, penanganan sampah, penanganan dan mitigasi bencana, serta tata ruang serta dan reformasi birokrasi. Sementara untuk debat perdana Pilwalkot Kota Bandung sendiri diikuti 4 pasangan calon. Yang pertama yaitu Dadandi Jawardana Arif Wijaya nomor urut 1, Arus Wandaru Dani Wiryanata nomor urut 2, Muhammad Farhan Erwin nomor urut 3, dan Arpiena nomor urut 4. Nantinya keempat pasangan calon ini akan beradu gagasan menyampaikan visi misi dan program untuk ketika memang terpilih nanti, dan memang nantinya debat ini untuk memastikan atau agar para warga Kota Bandung dapat memilih pasangan calon pada Pilwalkot nanti yang benar-benar berpihak pada masyarakat atau berpihak pada pengelolaan dan pemerintahan di Kota Bandung sendiri. Namun sejauh ini untuk keamanan sendiri dari Cepi, KPU sudah terima kasih menyiapkan atas informasinya, Cepi. Ya, baik. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Cepi. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu malam akan menggelar debat perdana Pilkada Kabupaten Bandung yang akan diikuti oleh 2 paslon. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 1 Sahrul Gunawan, Gun Gunawan akan melakukan debat perdana dalam Pilkada serentak 2024 melawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriyatna Ali Syakib pada Rabu malam. Debat perdana kedua paslon tersebut akan digelar di Gedung Sultan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai persiapan sudah dilakukan kedua paslon tersebut, mulai kesiapan materi hingga visi dan misi kedua paslon. Sementara itu, suasana di lokasi penyelenggaraan debat persiapannya sudah 100% siap digunakan. Debat ini diharapkan menjadi momen masyarakat menentukan pilihannya untuk mendapatkan calon pemimpin Kabupaten Bandung yang terbaik. Untuk memperbaharui kabar terbaru jelang debat calon Bupati Kabupaten Bandung, kita terhubung dengan reporter TV One Suhendar. Selamat sore Suhendar, bagaimana persiapan jelang debat nanti malam? Silakan. Ya, terima kasih Prita Jega dan pemirsa TV One. Benar, saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung akan menggelar acara debat terbuka perdana untuk Pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Rencananya debat ini akan dilaksanakan di Ballroom Sultan Raja Hotel Soreang Kabupaten Bandung. Adapun juga untuk pasangan calon sendiri di Kabupaten Bandung ini terdapat 2 paslon, yaitu untuk nomor urut 1 yaitu pasangan calon Sahrul Gunawan dan Gun Gunawan. Sementara itu untuk lawannya yaitu pasangan calon nomor urut 2 yaitu pasangan Dadang Supriyatna dan Ali Syakib. Adapun untuk persiapan di arena debat terbuka ini jika para KPU Kabupaten Bandung akan menerapkan 6 sesi untuk debat ini, yaitu untuk sesi pertama yaitu mengeluarkan visi dan misi untuk para pasangan calon. Untuk segmen yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dari para panelis, dan untuk segmen ketiga sendiri sama, yaitu menjawab pertanyaan dari panelis. Sementara untuk segmen keempat sendiri para paslon cagup dan cawagup ini saling menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para paslon tersebut. Untuk segmen kelima sendiri sama, yaitu saling menjawab pertanyaan dari sesama paslon. Dan untuk penutup yaitu paslon memberikan pernyataan penutup di akhir segmen ke-6. Jika untuk dapat saya kabarkan
di arena debat pilkada Kabupaten Bandung ini, KPU Kabupaten Bandung sendiri memberikan ruang atau bagi para pendukungnya hanya dibatasi 100 orang untuk per paslon, dan hal itu dilakukan demi untuk menjaga keamanan dan kelancaran pada saat debat. Untuk pelaksanaannya sendiri rencananya akan digelar pada pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Dan diharapkan dengan adanya debat ini, KPU berharap bahwa masyarakat Kabupaten Bandung bisa memilih dan memilah mana calon-calon pemimpin daerah Kabupaten Bandung ini yang terbaik. Demikian, Jega. Baik, terima kasih Suhendar atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Suhendar. Ya pemirsa, kabar lainnya, 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya kembali mengikuti debat terbuka putaran kedua persembahan KPUD Sorong di gedung IMAS Convention Center. Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ini terlihat sangat santai mengikuti jalannya debat dari awal hingga akhir. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong, yakni pasangan nomor urut 1 Joni Kamurus Sutejo dan pasangan nomor urut 2 Musa Lazarus Malagam Suprapto memulai debat dengan menyampaikan visi misi mereka masing-masing. Dari penyampaian visi misi kedua pasangan calon ini mempunyai kesamaan, yakni memberantas kemiskinan, meningkatkan SDM, perbaikan ekonomi, hingga menciptakan lapangan pekerjaan jika terpilih. Berbekal debat di putaran pertama, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ini mengakui tidak kesulitan menjawab pertanyaan dari panelis atau pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Lewat momentum debat ini, kedua pasangan calon kepala daerah ini menghimbau kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani untuk kemajuan Kabupaten Sorong di masa yang akan datang. Ini kan kadang debat ini hanya mekanisme kita lewati. Sebetulnya apa yang kita bicarakan segala macam kita sudah lakukan. Di pemerintahan sudah gampang-gampang saja. Cuma ini dibikin dalam ini seolah segala macam pertanyaan segala macam itu seolah sulit. Padahal semua segala sesuatu kita sudah lakukan sih sebetulnya. Tapi seperti Tuhan tahapan ini kita sudah lewati. Tinggal tunggu tahapan berikut lagi sudah sampai ke ini kita tentu percaya bahwa masyarakat pada saat sekarang ini pasti sudah punya pilihan-pilihan. Mungkin dengan ini ya pasti. Pertama, pasar Maria itu kan kita sudah sampaikan ganti pemimpin tetap seperti terus. Jadi insya Allah puji Tuhan saya terpilih, kami panggil semua tokoh-tokoh semua, sehingga pasar ini mau jadi apa, bukan saja itu, jadi tokoh-tokoh seperti pemuda apa ini, dan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten termasuk Muspida Plus, kalau memang mereka tidak mau, kita alihkan ke tempat lain, artinya pasar itu kita mau jadikan apa. Usai mengikuti debat kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati ini kemudian bersalaman, diikuti yel-yel dari pendukung pasangan masing-masing yang berada di dalam arena debat. Para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong ini kemudian meninggalkan lokasi dengan diikuti pendukung masing-masing dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu kada akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, distribusi logistik pilkada terus dikebut di sejumlah daerah. Distribusi logistik pilkada ini dikawal ketat oleh petugas TNI dan Polri untuk menjamin keamanan saat pengiriman dan penyimpanan hingga menjelang hari pencoblosan. Pencetakan dan distribusi surat suara terus dikebut oleh KPUD Jawa Timur. Terdapat 60.751 tempat pemungutan suara dan 31.284.418 daftar pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah, kabupaten dan kota serta gubernur Jawa Timur. Kertas suara dan formulir telah dicetak sejak 19 Oktober lalu dan sebagian telah didistribusikan ke daerah secara bertahap. Sementara target penyelesaian logistik tahap kedua saat ini sudah mencapai 50%. Sesuai rencana, awal November nanti akan dilakukan proses pelipatan kertas suara dan penyortiran. Truk logistik dari KPU Jawa Barat tiba di gudang KPUD Cianjur di Jalan Raya Bandung Cianjur, Kecamatan Karangtengah. KPUD Cianjur menerima sebanyak 1.800 lebih surat suara paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, serta paslon bupati dan wakil bupati Cianjur. Selain surat suara, KPUD Cianjur juga menerima kotak suara dan bilik suara.
Sebanyak 720.840 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora telah tiba dan disimpan di gudang logistik KPU. Surat suara tersebut diangkut dengan satu unit mobil box yang dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Sebelumnya surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah juga telah tiba sebanyak 718.840 surat suara yang dikirim dari Bandung. Saat ini KPU Blora hanya menunggu formulir yang mencakup hasil salinan, isi hasil, sampul, daftar pasangan calon dan daftar hadir. Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjamin keamanan logistik pemilihan kepala daerah yang disimpan di gudang Komisi Pemilihan Umum. Pengamanan dilakukan secara maksimal selama 24 jam penuh dengan menyiagakan sejumlah personel. Logistik pilkada dipastikan dalam kondisi aman dan baik hingga digunakan saat pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kudus, Jawa Tengah melibatkan belasan penyandang disabilitas untuk menyortir dan melipat surat suara. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, KPU merekrut emak-emak untuk terlibat dalam kegiatan serupa. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kudus melibatkan belasan penyandang disabilitas untuk menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Mayoritas mereka yang terlibat merupakan penyandang tunadaksa yang dibantu relawan disabilitas dengan kondisi fisik normal. Meski kalah dari segi kecepatan dibanding manusia normal, para penyandang disabilitas ini sangat jeli untuk memilah surat suara yang layak untuk pencoblosan nantinya. Dalam sehari, kelompok disabilitas mampu menyelesaikan sekitar 3 kardus surat suara. Dengan bantuan puluhan masyarakat sekitar, ditargetkan 658.987 surat suara selesai hari ini. Bertempat di gedung IP Boyolali, Jawa Tengah, ratusan emak-emak terlihat sibuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara untuk Pilgub Jawa Tengah. Penyortiran dan pelipatan kertas surat suara ini diawasi langsung oleh anggota KPU, juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ada sebanyak 851.494 surat suara yang harus disortir dan dilipat hingga 3 hari ke depan. KPU menyatakan untuk tenaga sortir dan pelipatan surat suara melibatkan sekitar 250 orang yang didominasi oleh emak-emak. Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, Maluku mengerahkan 150 petugas untuk melakukan pelipatan surat suara yang berlangsung di Gedung Sport Hall Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Pemeriksaan ketat dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses pelipatan surat suara berlangsung. Para peserta mengikuti pelatihan pelipatan oleh petugas KPU Kota Ambon yang dipantau langsung oleh Ketua KPU serta Bawaslu Kota Ambon. Tim TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, calon Wakil Wali Kota Metro Lampung Komaruzaman menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus tindak pidana pelanggaran pemilu di Pengadilan Negeri Metro Lampung. Ia diseret ke pengadilan karena diduga telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye di Kota Metro. Calon Wakil Wali Kota Metro Lampung Komaruzaman datang mengenakan baju berwarna hijau dan kuning dengan didampingi penasihat hukumnya Hadri Abu Nawar bersama sejumlah tim sukses dan para relawan. Ia kemudian mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum sekaligus menghadirkan 9 saksi. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Komaruzaman telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye di Kota Metro saat sosialisasi pembagian bantuan sosial yang viral di media sosial. Sementara kuasa hukum terdakwa membantah jika kliennya menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kegiatan itu rutin dilakukan seorang wakil wali kota. Untuk itu, kuasa hukum terdakwa akan membawa saksi ahli yang meringankan terdakwa di sidang berikutnya. Jadi kami tetap itu adalah hak dari hukum daripada klien kami, tentunya karena ini ada saksi atau alat bukti yang memberatkan beliau, beliau juga punya hak untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan beliau, baik dia saksi, surat maupun ahli. Sementara itu, jika terbukti bersalah dalam persidangan, Komaruzaman terancam pidana penjara selama 6 bulan. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansah Sony Samata, TV One mengabarkan.
Pemirsa, informasi menarik lainnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Calon Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyoroti banyaknya kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang selama ini belum terpenuhi. Masinton Pasaribu melantik tim kampanye dan pemenangannya di Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Masinton mengungkapkan sudah memotret kondisi Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurutnya secara umum persoalan dasar masyarakat belum terpenuhi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk itu ia akan membenahinya jika masyarakat memberinya amanah menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Tidak ya, air bersih, padahal Tapanuli Tengah banyak sumber-sumber air bersih, tetapi rumah-rumah masyarakat belum tersalurkan pipa-pipa air bersih, betul? Mau kita siapkan pipanya nanti? Yakin mau? Coblos nomor, siap menangkan perubahan. Dalam kesempatan ini, Masinton juga berjanji akan melakukan pembangunan di bidang fisik dan non-fisik yang merata. Layanan publik oleh pemerintah daerah kepada masyarakat juga akan dipermudah tanpa ada pungutan. Di sektor kesehatan, Masinton juga akan membenahi rumah sakit menjadi lebih baik. Demikian juga di bidang pendidikan. Masinton Pasaribu juga akan menata pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, mengembangkan UMKM serta kearifan lokal untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga nomor urut 4, Memori Evaluina Panggabean dan Sulhan Sitompul atau disebut Messi melakukan belusukan ke Pasar Sibolga, Nauli, Kota Sibolga. Kunjungan bersama tim pemenangan ke Pasar Sibolga Nauli ini merupakan bagian dari upaya pasangan Memori Julhan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan mendengar langsung keluhan dari para pedagang pasar. Pasangan calon yang kerap disebut Messi berkeliling menyapa dan juga berdialog dengan para pedagang terkait permasalahan yang mereka rasakan. Para pedagang keluhkan beberapa masalah diantaranya sepinya pembeli yang datang ke tempat mereka akibat adanya pedagang lain yang membuka lapak dagangan baru di luar pasar yang tak jauh dari lokasi Pasar Sibolga Nauli. Harapan para pedagang dari pasangan Messi ini jika nantinya terpilih menjadi pemimpin di Kota Sibolga dapat menyelesaikan segera permasalahan yang terjadi saat ini. Harapan saya yang di pasar, yang di jalan itu suruh masuk ke dalam semuanya. Itulah kita. Jadi semua ikan, pedagang ikan yang di luar, baik itu toke-toke masuk ke dalam. Itulah, kalau bisa jalan itu dikosongkan biar cantik, biar ada perubahan. Kami pun di sini nggak laku dengan semua banyak berjuang. Kedatangan pasangan Messi, Memori Julhan Sitompul ini sangat disambut dengan hangat, di mana para pedagang sudah mengenal sosok Ibu Memori Evaluina Panggabean dan mendoakan agar putri mantan wali kota Sibolga almarhum Sahat Panggabean ini menang di Pilkada Kota Sibolga. Menanggapi keluhan dari para pedagang, pasangan Messi mengatakan bila nanti tanggal 27 November 2024 Tuhan izinkan dirinya untuk memimpin Kota Sibolga, hari pertama usai dilantik akan langsung turun ke pasar. Hal yang mudah bagi Messi. Tujuan kami adalah menampung aspirasi warga Kota Sibolga yang berdagang, baik yang di luar pasar maupun yang di dalam. Dan inilah janji politik kami kepada para pedagang. Jika nanti tanggal 27 November Tuhan izinkan Memori Sulhan untuk memimpin Kota Sibolga, setelah dilantik hari pertama kami akan turun ke pasar mengevaluasi kondisi pasar. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suandi Panggabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di kabar pemilu kada sore ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan kabar petang. Saya Pertazeka mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.